الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده قرب كاره إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الغم والحزن في الشك والسخط. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna min dha'fil iman an turdiya an-nas bi sukhtillah wa an tahmadahum ala rizqillah. Sesungguhnya di antara bentuk lemahnya keyakinan kepada Allah, sesungguhnya di antara bentuk lemahnya iman atau keyakinan kepada Allah, bahwa engkau membuat ridha manusia dengan cara membuat Allah marah. Wa antahmadahum ala rizqillah, dan bahwa engkau memuji manusia atas rezeki Allah. Wa antadhummahum ala ma lam yu'tika Allah, dan bahwa engkau mencela mereka manusia terhadap sesuatu, dikatakan sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada mereka. In razaqallahu la yajurruhu hirsu haris, jika Allah memberikan rezeki, maka dia tidak bisa dibawa oleh semangatnya orang yang semangat, dan tidak bisa ditolak oleh orang yang menghalanginya. Innallaha bihukmihi wa jalalihi, sesungguhnya Allah dengan hukumnya, dengan keagungannya, ja'ala ar-rawha wal farha fi ridha wal yaqin, Allah menjadikan ketentraman dan kebahagiaan dalam sifat ridha dan yaqin. Wa ja'ala al-ghamma wal huzna fi syakki was sabr, dan Allah menjadikan kegelisahan dan kesedihan itu pada sifat keraguan dan sifat amarah. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan beberapa bentuk tanda lemahnya yakin dan iman kita kepada takdir Allah. Jadi ada beberapa bentuk tadi, kita lihat satu persatu. Inna min dha'fil yaqin adalah bentuk lemahnya keyakinan atau iman kita. Ini maksudnya iman kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah. Itu bentuknya diantaranya yang pertama, an-turdiyan nas bi sukhtillah, engkau membuat ridha manusia, mencari ridha manusia dengan cara mendatangkan marah Allah. Artinya kita lebih takut ketika seseorang lebih takut kepada hilang hormat manusia kepada dia daripada takut marahnya Allah kepada dia. Maka ini tanda bentuk lemahnya iman orang tersebut kepada Allah dan qadar Allah. Jadi dia lebih berusaha untuk membuat orang senang, manusia senang kepada dia, daripada menjaga agar Allah tidak marah kepada dia. Dan ini paling dasar untuk membangun keimanan kita kepada Allah adalah mesti ridha Allah itu di atas segala-galanya. Jangan dibalik-balik. Ridha Allah di atas segala-galanya. Jadi bukan ridhanya manusia kepada kita, tapi ridhanya Allah. Ridha Allah dulu yang kita utamakan, bukan ridha manusia kepada kita. Jadi keagungan Allah yang kita utamakan, bukan
hormat manusia mereka. Makanya di bagian ini kita lihat sebagian para ulama, apalagi di kalangan sufi, itu mereka sampai kadang-kadang menghindar dari manusia karena mereka merasa kalau terlalu dekat dengan manusia, terlalu sering berada bersama manusia, itu akan timbul rasa ingin diberikan tempat oleh manusia. Sedangkan mereka ini yang mereka takuti, karena mereka menginginkan tempat itu dari Allah, makam itu, kedudukan itu dari Allah, bukan dari manusia. Nah, makanya kemudian timbul praktek-praktek ibadah tertentu yang sifatnya ini adalah sebagai bentuk melatih diri untuk tidak tertarik dengan pujian manusia, perhatian manusia, penghormatan manusia. Maka dibuatlah praktek-praktek terapi-terapi lah, ya, atau bentuk-bentuk ibadah seperti misalnya halwa, halut, ya. Ada tradisi halut dalam tarikat tasawuf itu. Kemudian juga di bawahnya ada suluk. Kemudian juga ada kondisi-kondisi tertentu lah yang mereka itu membuat jarak diri mereka dengan manusia untuk mereka menghindar ini. Karena memang kita harus akui bahwa kalau kita selalu bersama manusia, itu kita akan terbawa untuk mengharapkan sesuatu namanya penghormatan, kemuliaan dari manusia. Itu terjadi, ingin dimuliakan, diberikan tempat. Atau kalau kita ingin mengujinya itu bisa kita lihat ketika orang tidak menghargai kita. Ketika orang tidak menghargai kita, ketika ada orang tidak hormat kepada kita, bagaimana perasaan? Jadi kalau kondisi kita menemukan bahwa diri kita saat berada di di sebuah keadaan kita kurang dihormati, kemudian kita merasa berat, tapi dalam hati kita ini manusia masih besar, belum Allah Akbar, belum Allah yang paling besar, tapi masih manusia yang paling besar. Maka orang-orang yang seperti kita katakan tadi, dia tidak ada pengaruh lagi, karena dalam hati dia itu Allahu Akbar. Sudah Allah yang paling besar, yang maha besar. Selain Allah itu tidak berefek lagi. Tapi itu tadi melalui proses rangkaian ibadah-ibadah tertentu, proses-proses tertentu yang mereka lalui sehingga itu bisa tercipta. Maka kemudian sebagian ulama juga mengajarkan kepada kita untuk uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah ada waktu-waktu kita harus memisahkan diri dengan manusia, dengan hiruk-pikuk kehidupan manusia. Biar kita ada waktu untuk merenung hakikat kehidupan, merenung tentang diri kita, merenung tentang kebesaran Allah. Tapi waktu uzlah cuma tidur saja, banyak makan, turun uzlah. Tapi uzlahnya untuk menikmati hidup juga, berpuasa. Seperti sebagian orang umrah misalnya, umrah itu bagus, tapi umrah itu harus dimaknakan sebagai bentuk perjalanan kita uzlah. Artinya perjalanan kita untuk merenung kembali, merenung kembali tentang kebesaran Allah, tentang diri kita, tentang kehidupan yang sudah kita jalani. Jadi poin itu harus diutamakan, misalnya dalam umrah, contohnya ya. Tapi kalau misalnya ini mau umrah misalnya, diniatkan untuk antri tahanan turun kayu mangan-mangan dapat pahit duduk yang ada kayu rumah
ini poinnya tidak dapat. Nah, maka uzlah yang kita sebutkan tadi itu dipraktekkan oleh para ulama. Misalnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu berhasil menulis kitab Ihya Ulumuddin yang hari ini merupakan salah satu kitab besar tengah umat Islam, dan sangat fenomenal tentang akhlak, tentang Islam, kitab besar itu Ihya Ulumuddin. Itu beliau tulis itu hasil uzlah. Karena Imam Al-Ghazali sebelumnya itu orang yang sangat terkenal. Beliau seorang tokoh besar waktu itu yang sangat disegani, dipakai oleh negara, memimpin pendidikan besar umat Islam waktu itu. Kemudian beliau posisinya adalah qadhi, ya. Tapi kemudian beliau meninggalkan semua itu, beruzlah. Beliau meninggalkan posisi beliau dari pemerintahan ketika itu sangat strategis dan dipercayai oleh sang sultan waktu itu. Kemudian beliau meninggalkan posisi beliau memimpin sebuah lembaga pendidikan besar umat Islam waktu itu di Baghdad. Beliau tinggalkan semua itu dan beliau beruzlah. Beruzlah beliau waktu itu beberapa bulan. Tinggalkan semua, beliau ganti pakaian-pakaiannya, beliau beli pakaian-pakaian biasa, sehingga dalam perjalanan uzlah beliau itu tidak ada yang kenal beliau. Jadi beliau usahakan tidak ada yang kenal. Nah, karena punya uzlah, mohon tajak duri, mohon tajak di peraya, dipersilahkan, di bayu kopi, kira uzlah sih, preferensi, ada hasil uzlahnya. Jadi beliau meninggalkan semuanya. Berangkat, pertama beliau berangkat itu ke tanah haram, ke Haramain, ke Mekah, Madinah, berhari-hari di sana, berminggu-minggu, berbulan. Kemudian dari sana itu beliau kondisikan tidak ada yang kenal, pada tokoh besar Islam, ikon untuk dunia Islam, Imam Al-Ghazali. Ya, karangannya banyak sekali, keilmuannya luar biasa, tidak ada yang tidak kenal beliau. Tapi beliau tutup semua itu, bertinggalkan, kemudian berangkat. Pertama beliau tuju ke Masjidil Haram, ke Mekah, Haramain, ke Madinah. Kemudian setelah di sana beberapa waktu yang lama, kemudian beliau dari sana ke Palestina, kemudian ke Baitul Maqdis. Jadi beliau tulis itu kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid itu yang besar itu, yang hari ini kitab besar itu ketika beliau di Baitul Maqdis. Nah, beliau di Baitul Maqdis, di sana beliau berkhalwah di salah satu mihrab di Baitul Maqdis. Di sana beliau sekitar 17 hari kalau tidak salah beliau di sana, lama. Beliau tulis di situ sudah menghasilkan karya fenomenalnya yang kemudian selesai dari sana, baru beliau balik kembali ke Baghdad, tapi tidak mau lagi memegang jabatan apapun, tidak mau lagi di depan. Jadi itu kondisi Imam Al-Ghazali. Di antur radhiyan nas bisuhtillah. Jadi mereka itu senantiasa berusaha untuk mengutamakan ridha Allah, bukan sebaliknya mencari ridha manusia, tapi kemudian mendatangkan marahnya Allah. Makanya Imam Al-Ghazali itu di ujung hayatnya itu sempat berkata, imanan ka imani ajuz. Wahai Allah, seandainya aku memiliki iman seperti imannya orang-orang ajuz ini, maksudnya nenek-nenek kampung, imannya kuat, ya, tapi sederhana, tidak butuh banyak dalil, berpegang kepada Allah sangat kuat. Itu di akhir hayat beliau pernah mengatakan seperti itu. Dan bukan hanya Imam Al-Ghazali yang pernah mengatakan seperti itu, juga ada ulama-ulama lain seperti misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga dinukilkan beliau pernah mengatakan seperti itu menjelang wafat. Dia mengatakan, Allahumma imanan ka imani ajuz. Ya Allah, seandainya aku bisa punya iman seperti iman orang-orang di kampung yang begitu kuat, yang berpegang kepada Allah tanpa butuh banyak dalil ini itu mereka mengatakan seperti itu setelah
setelah puluhan tahun dalam pengembaraan keilmuan mereka, setelah puluhan dan ratusan kitab mereka tulis. Nah, akhirnya kemudian mereka masih menemukan bahwa ridha Allah itu adalah yang paling utama, bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan Allah. Itu adalah bentuk lemahnya iman ketika orang lebih mengutamakan senangnya manusia daripada senangnya Allah. Kemudian yang kedua, adalah bentuk lemahnya iman seseorang itu adalah wa antahmadahum ala rizqillah, dan bahwa engkau memuji manusia atas rezeki Allah. Engkau memuji manusia atas rezeki Allah. Yang kasih rezeki Allah, yang dipuji manusia. Ini ibadah. Yang itu rezeki Allah, yang tak puja manusia. Ini tanda iman kita bermasalah. Jangankan Allah, sesama manusia saja. Jadi ada dua orang. Sederhanakan di meja kopi misalnya. Aduh, yang bayar kopi TV, yang tak berjual dia. Ini kita perasaan belum bayar kopi. Benar lah kira-kira. Nah, seharusnya yang kita puji, tapi lakukannya contoh. Tentu yang lebih utama yang bayar kopi. Tapi yang tidak puji yang kok yang bayar kopi. Nah, ini kan sangat menyakiti. Apalagi hal itu kita terapkan kepada Allah. Yang Allah itu maha pencemburu. Allah itu ghayur. Allah itu maha pencemburu. Nah, kebiasaan kita manusia itu rezeki datang dari Allah, yang kita puji manusia. Nah, seharusnya Allah. Manusia itu lantas tidak kita puji, disuruh terima kasih kepada manusia. Bahkan Rasulullah mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Tetapi maksudnya hakikat rezeki itu datangnya dari Allah. Manusia itu hanya wasilah. Jadi karena rezeki itu datangnya dari Allah, maka yang paling berhak menerima pujian untuk itu yang pertama adalah Allah. Makanya dalam cara kita berterima kasih itu juga diajarkan dalam Islam. Jadi yang pertama, ketika kita mendapatkan sesuatu, Allah yang kita puji, Allah yang kita terima kasih, karena rezeki itu dari Allah. Jadi begitu kita dapat suatu, ucapan pertama yang kita ucapkan adalah Alhamdulillah. Baik langsung pada runjuk itu, memang yang kendrona memang drone. Kedua itu Allah itu Alhamdulillah ya Allah. Kalau nyanyikan urang Ya'juj rezekinya. Kalau nyanyikan urang Ya'juj rezekinya. Jadi urang Ya'jujnya nyen liruja oleh Allah. Artinya diarahkan oleh Allah sebagai wasilah untuk mendatangkan rezeki itu untuk kita. Jadi bukan manusia itu, tapi Allah. Maka ini harus kita ubah. Karena ini menjelaskan tingkat iman. Mungkin sebagian menganggap itu sepele, tapi itu menjelaskan membuktikan tingkat iman kita kepada Allah. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, siapa yang pertama yang kita puji itu menunjukkan bagaimana tingkat iman kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu,
Yang pertama kita besarkan, kita puji adalah Allah, kemudian baru wasilah yang dikirim oleh Allah, maka ini menunjukkan iman kita lurus. Tetapi ketika yang pertama kita puji justru manusia, bukan Allah, ini menunjukkan iman kita lemah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Yang ketiga bentuk lemahnya iman adalah engkau mencela manusia terhadap apa yang tidak Allah berikan kepadamu. Ini maksudnya perilaku suka mengkambing hitamkan orang lain. Ini gara-gara drone, dia katro, tapi proyeknya ada belum gara-gara drone. Dan bentuk kebiasaan manusia mengkambing hitamkan orang lain. Padahal proyek itu tidak dapat ke dia karena memang Allah tidak menghendaki. Itu salah bilangnya. Itu salah dia. Karena kalau Allah menghendaki sesuatu datang kepada kita, akan datang. Siapapun yang mau menghalangnya tidak bisa menghalangi, akan datang. Tapi apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah datang kepada kita, dia tidak akan datang. Terserah siapapun kemudian ingin memberikan itu, menghendaki itu, tidak bisa datang. Kalau Allah tidak mendatangkannya, sehingga tidak perlu kita salahkan simpulan-simpulan. Ini gara-gara drone, ini gara-gara drone kita jadi hati yang belum. Ini gara-gara drone karena jadi membuat belum. Ini suka, ada orang suka seperti ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Kadang-kadang dia salahkan istrinya, dia salahkan anaknya, dia salahkan orang-orang terdekatnya. Sedih kalian. Bahkan lebih parah dari itu, dia menjadikan kesialan penyebab dia tidak mendapatkan sesuatu itu dengan alasan kesialan. Gara-gara sebulan sial, bro kesial, gara-gara sebulan metro itu kan ada merokok tepul. Ini ada orang-orang model seperti ini menganggap pembawa sial kepada hal-hal tertentu. Bahkan ada yang menganggap istrinya pembawa sial. Ada yang mendrog, lagi nampak oleh kita jadi drog nampak oleh itu. Daya anak yang kedua dia lain baju kawan yang baik dan nak kana daya mengon saja daya mengon saja lagi beda lagi dia hampa dia betul tak ada yang betul gara-gara penyebab simpulan-simpulan. Itulah menunjukkan labilnya kita manusia. Jadi kalau yang muda akan labil, kerana budaya manusia sekarang memang labil. Watin merempok tipu kan Allah ini tak pujuk, tapi manusia ini pujuk. Watin hanya merempok tipu, manusia tidak salah terjadikan kambing hitam. Itu kan menunjukkan kita tidak labil. Ketika senang sekali langsung memang gara-gara drone memang membawa keberuntungannya. Drone payah ada kumpulkan. Tapi menantikan sekali ini, drone nanti apa juga. Labil ada manusia. Efek labil ini kenapa tadi? Karena lemahnya yang sudah kuat iman tidak ada urusan. Tidak ada urusan kesimpulan. Karena dalam jiwa dan pikirannya itu adalah apapun yang datang kepada dia, datangnya karena Allah yang datangkan, dan apapun yang tidak datang kepada dia berarti karena memang Allah tidak mendatangkan. Tidak ada penyebab simpulan-simpulan. Maka ini tidak boleh. Orang-orang sudah bertauhid tidak boleh. Kalau dia mendapatkan sesuatu, Allah yang
dipuji. Kalaupun dia tidak mendapatkan sesuatu, demikian juga berarti Allah tidak menghendaki dia mendapatkan itu. Tidak perlu mencari kambing. Apa ya? Doa yang minta kami minta. Jadi manusia orang beriman itu dia asli, dia tidak perlu menyalahkan si fulan si fulan, dia alami saja orang-orang beriman. Karena dia Allah saja, tidak perlu susah-susah memperbaiki sesuatu untuk menjaga biar namanya selalu baik, tidak perlu. Yang penting Allah pegang dengan baik. Bila Allah beramat, bila berroy dengan Allah. Bahkan setelah kita berpegang kepada Allah dengan sepenuhnya, kemudian nama kita tidak baik, tidak apa-apa, berarti memang Allah tidak menghendaki itu. Dan itu lebih baik. Kalau Allah yang mengangkat kita, itu lebih baik, berarti kita sudah siap diangkat. Kalau kemudian kita tidak kunjung diangkat, alhamdulillah. Jangan kita paksa mengangkat sendiri, takut bahaya dulu. Menyuhana baik dakwah berarti tanya hana baik dia paksa berindik, takut hasiat terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, justru itu sangat merugikan kita. Maka baik ya Allah. Begitu iman. Jadi tidak perlu susah-susah. Hari kurung lagu apa? Alhamdulillah jadi kurung kurung tak ada kukur dah pegangan. Begitu saja. Itu hari bakat. Daripada kita memaksa diri. Cuma kita diperintahkan dalam Islam usaha maksimal. Kita usaha, kita kerja, kita profesional, disiplin, attitude, loyal, kita luar biasa. Mana promosi. Alhamdulillah. Berarti Allah tidak menghendaki. Tengok dulu. Satu ujung upah yang ada kalau nikmati juga. Ini Allah menghendaki. Insya Allah kita ikuti alur yang Allah menghendaki, kita baik. Terhindar daripada fitnah, barangkali terhindar daripada hal-hal yang mungkin kalau kita dipromosi kita tidak sanggup nanti di situ. Banyak. Tapi ketika kita sudah bekerja maksimal, kualitas sudah bagus dan tidak berharap dibakari, sudah ya Allah menyodorkan dia, maka ya Allah membantu ya. Begitu orang beriman. Jadi dia tidak memaksa diri karena dia memahami Qulillahumma malikal mulki, pemilik segala kerajaan kekuasaan adalah Allah. Mu'izzu man tasya, dia yang mengangkat siapa yang kehendaki, diturunkan siapa yang kehendaki, dibesarkan siapa yang kehendaki, dikecilkan siapa yang kehendaki. Bahwa Allah. Kita yang penting ikhtiar sesuai dengan tempat kita masing-masing. Jadi kenapa dia kata Udin dalam kampung kain mangga pun kabuat pun mana ikut betul tiga. Mana ikut doa pun tiga lagi. Mana ini berarti dia bukan sebagai biasa hoyang dajak. Tapi baik-baik berdusun, baik-baik berdoa apa? Bahasa yang tak ada kamu dengar. Bahasa yang tak ada baru predindo kamu dengar. Ada yang kena orang meninggal, kaidahnya mesti. Jadi ikuti saja semua alur yang sudah ditetapkan sama Allah. Jangan memaksa. Hari ini banyak orang yang memaksa itu, paksa. Jadi buat kalau terpaksa, bahkan melakukan segala cara yang tidak baik, tidak halal, itu paksa belinya membuka aib. Terjadilah hal-hal yang di luar kendali.
sudah baik, tapi kemudian rusak nama kebaikannya, nama baiknya, bahkan berefek kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya ketika sesuatu dipaksakan. Maka orang beriman tidak perlu memaksa. Kalau tidak dinaikkan, tidak masalah, alhamdulillah. Kalau dinaikkan, tidak harus siap. Para sahabat Nabi seperti itu diajarkan oleh Rasulullah. Kalau pendapat mereka sependapat pokoknya diterima dalam satu rapat, pendapat mereka diterima, justru mereka mengucapkan astagfirullah. Ketika pendapat mereka tidak diterima, mereka mengucapkan alhamdulillah. Ya tengok tiga banyak apa yang diterima, ya banyak ni lepasnya. Komen kami dia tengok di rumah, dia rapat komen ni. Ni apa ni dah. Dah jauh dapat ni. Mereka tidak perlu seperti itu. Para sahabat Nabi kalau pendapat mereka diterima, justru mereka beristighfar, astagfirullah. Nyo kai terima pendapat, artinya kabar dia. Karena kai terima pendapat, saya terima. Ada beban, apa yang bikin. Tapi ketika mereka mendapat, alhamdulillah. Begitu cara berpikir mereka. Sesederhana itu berpikir orang-orang beriman yang bersih hatinya. Hanya berat-beratkan, hanya jauh-jauhkan. Tetapi apabila mereka sudah diminta, maka mereka siap. Nyara menyongkar di laki itu mereka siap 100%. Seperti Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Jadi setelah Rasulullah wafat, terjadi musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah antara kaum Ansar. Kemudian datang sebagian kaum Muhajirin termasuk Abu Bakar, Umar. Datang Umar kepada kaum Ansar, "Wahai kaum Ansar, bagaimana kalian bisa langsung duduk membahas siapa pengganti Rasulullah? Bahkan Rasulullah saja belum kita makamkan, masih dimandikan. Tidak bisa seperti ini. Dan kalaupun kita harus membahas siapa pengganti Rasulullah, tidak boleh hanya duduk kaum Ansar saja, harus melibatkan kaum Muhajirin dari Mekah. Bahkan kaum Muhajirin sudah lebih dulu bersama Rasulullah." Jadi dia jelaskan, Umar cukup gagah jelaskan, cukup gagah dia rapikan dengan argumen-argumen sehingga menarik perhatian kaum Ansar ke kaum Ansar. Menyamakan dengan Umar, memang cocok dia orang Mekah, draw dia je ke pengganti Rasulullah. Tapi apakah Umar langsung menerima? Dan Umar menyuruh pegang banyak kan untuk lonjong dari Rasulullah. Itu menyuruhkannya, "Tolong usulkan," maka saya mengusulkan Abu Bakar. Jadi kaum Ansar setelah Umar berbicara itu, mereka mainkan Umar. Dan Umar belum pegang banyak kan untuk merempuk jabatannya, belum pegang banyak untuk menjelaskan dulu masalah di bangsa Haji, di bangsa menyedihkannya. So pengganti Rasulullah, maka yang lebih cocok untuk saat ini, yang paling cocok adalah Abu Bakar. Menyedihkannya orang yang tanya, dia bukan lain jika mungkuh juga dah yang dia mau tak kena latih dah kena dengan dia dikira bukan apa karena dia buat ini. Jadi seperti itu mereka mengajarkan kita bahawa mereka berusaha sebaik mungkin, tapi tetap takdir Allah di atas segala-galanya. Mereka tidak memaksa. Dia tanya mentang Udin Lawiknya suka memaksa sesuatu, suka menerobos sesuatu. Padahal Allah sudah mengatur kehidupan di alam ini dengan sunatullahnya, dengan sistem sunatullah. Semua berjalan, tidak ada yang kena, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih sopan. Kita sebenarnya tinggal mengikuti alur saja. Cuman
walakinnan nas, tetapi manusia itu yasta'jilun. Berarti yasta'jilun, suka terburu-buru. Tanya orang suka terburu-buru, beronyo-onyo, berfingah-onyo, berusaha-onyo. Kita suka terburu-buru. Makanya hanja kita punya bijadeh boleh oleh Allah habis bagaya buat banyaknya habis hancur. Rela karena kita yasta'jilun, suka terburu-buru. Apa yang berpancu di Israel yang ada kita kira di pancu tu prem model apa kan tengok mereka doanya betul tak tengok apa ni kalau dah selesai betul hanya boleh hanya pikiran tengok ni namanya ada apakah babe di Israel yang kape-kape yang malu babe kana balik betul tak doanya kita boleh yang tanya doanya mungkin berjalan miliaran tahun, jutaan tahun, mandung ratus dan yang mudik dalam dunianya hanya banyak bagian kecil jutaan manusia sepanjang 1000 tahun, jutaan tahun mungkin sudah hidup, makhluk-makhluk lain semua berjalan sesuai dengan Allah. Ada karu-karu kayu muda yang berzina babi belum. Nah, kita suka istiajar, jalani sesuatu itu dengan bentuk kesabaran, memahami. Dalam rumah tangga juga demikian. Rumah tangga kalau kita berlakukan takdir Allah akan sangat indah. Suami dan istri terus berikhtiar yang terbaik. Suami melakukan terbaik untuk istri, istri melakukan terbaik untuk suami. Anak kepada ayah, ibu ayah kepada anak. Terus berikhtiar. Tetapi kalau kemudian setelah berikhtiar hasil dihana. Agak tak berlaku banyak kaji apa kita berinya. Cik menaji, kakak menaji. Buku juga je. Macam-macam kata binang jahat. Demikian juga suami kepada isteri. Demikian juga bicara dekat cik. Dia dah pegang apa? Baik dah pegang, tak ikut sebut dia suami. Bagi macam menandroi. Begitulah kehidupan. Demikian juga dengan anak-anak. Yang banyak masalah ini orang tua dan anak-anak sangat parah sekali. Banyak orang tua itu dia ingin anaknya itu mengisi trauma dia waktu masa itu dosa itu dengan anak-anak seperti itu. Namun cik, goyang zaman kena dia kuisi hadewan. Jadi berhubung mengonyannya dia paksa bah, ini dosa. Ini lagi menjauh dari Allah. Dan kemudian trauma kita bawa ke Allah itu menciptakan manusia itu tidak kosong. Allah menciptakan manusia itu telah ditaruh dalam manusia itu perangkat potensi namanya. Jadi tugas kita dengan anak itu memfasilitasi agar potensi yang sudah Allah letakkan pada dia itu dapat dikembangkan, dapat dijalankan. Kan dia paksa, ada yang mau katanya hawa haji. Dan bisa kita punya anak harus tahu potensi dia itu apa. Masalah orang tua hari ini dan orang tua yang sangat bermasalah itu kalau dia tidak tahu potensi anaknya. Artinya dalam betul-betul lebih urusinya dan orang tua yang tidak tahu potensi anaknya berarti dia tidak mengenal anaknya. Bukan dia dia urusi yang tuli anak yang kedua potensi anaknya baru kira tuli. Yohana datang ke saya waktu itu seorang apa namanya waktu itu kita menolak pendidikan. Loh, sila bapak-bapak. Siapa ya bilang? Aku tuh masalahnya. Nyo Ustaz, kebahagiaan nyo anak lo memang aku yang kemarin. Aku dah
anak dia siapa umat yang dia tak puji lah. Alah ada kerja paling bangai ni kan. Itu tidak boleh seperti itu. Nanti dia tidak mengenal anaknya. Sedih sekali anaknya orang tua seperti itu. Lanjut ayat nomor 6 dari Allah. Tapi kemudian saya katakan tidak boleh Pak. Saya bilang belum pegang ya. Tujuan pendidikan yang pertama adalah untuk mendeteksi potensi setiap anak itu apa. Kemudian lembaga pendidikan itu mengarahkan potensi. Maka karena dia sudah di lembaga pendidikan kita, akan kita cari tetap ada potensi dia. Mungkin karena kita terbawa gaya lama. Baru kira anak yang ini beranting sahabat dia ranking mau belah boleh belum dan belum dia kira ada mata bulu. Susah cara berpikir korban itu generasi seperti itu. Kita temukan potensi anak itu untuk ya. Kita menemukan potensi anak roh untuk pegangan dia tahu. Ternyata anak bapak itu ahli dalam kaligrafi, cukup gagal kaligrafi. Kaligrafinya menjadi kembangkan yang sabo bukan masjid yang kubahnya itu bisa miliaran harganya. Tapi karena orang tua dari awal sudah lebih dulu memvonis anaknya tidak bisa apa padahal potensi besar itu kalau dikembangkan orang makanya orang tua itu harus tahu potensi anaknya. Karena sudah masuk insya Allah kita lanjutkan dalam selasa depan mudah-mudahan